Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari, sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita di awal minggu ini, hari Senin tanggal 3 Agustus 2026, tertulis di dalam surat Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus, setelah pada pasal-pasal sebelumnya Paulus menjelaskan tentang kasih karunia Allah, pembenaran oleh iman, keselamatan, dan karya penebusan Kristus, kemudian ia memulai pasal 12 ini dengan kalimat "karena itu". Itu artinya kehidupan yang taat bukanlah syarat untuk memperoleh keselamatan, melainkan respon syukur atas anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Paulus mengajak setiap orang percaya untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Pada zaman Perjanjian Lama, persembahan itu adalah berupa hewan yang disembelih di atas mezbah. Namun sekarang Allah menghendaki kehidupan orang percaya sendiri itu menjadi persembahan. Seluruh keberadaan kita, pikiran, perkataan, tindakan, pekerjaan, keluarga, pelayanan, waktu, dan kemampuan itu dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Dengan kata lain, ibadah sejati tidak berhenti ketika ritual ibadah dalam persekutuan-persekutuan kita selesai, tetapi harus terus berlangsung dalam seluruh gerak hidup kita sehari-hari. Sahabatku, selanjutnya Paulus memberikan nasihat sekaligus peringatan yang sangat relevan bagi kita hari ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia yang dimaksud bukanlah bumi tempat kita hidup, melainkan pola hidup yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dunia menawarkan ukuran keberhasilan berdasarkan popularitas, kekuasaan, jabatan, harta kekayaan, dan kepuasan diri. Tidak sedikit orang percaya yang perlahan kehilangan identitas kekristenannya karena mengikuti arus zaman, tanpa menyadari bahwa nilai-nilai dunia telah membentuk cara berpikir mereka. Disinilah Paulus mengajak kita semua untuk berbeda dari cara dunia dengan berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata berubahlah itu menunjukkan suatu perubahan dari dalam keluar. Pembaharuan ini dikerjakan oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan yang terus-menerus memenuhi pikiran orang percaya. Ketika pikiran diperbarui, cara memandang hidup kita pun pasti berubah. Keputusan-keputusan yang diambil pun tidak lagi didasarkan pada keinginan pribadi semata, tetapi pada kehendak Allah. Orang yang mengalami pembaruan budi akan semakin mampu membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah. Maka sahabatku semua, jadikan seluruh hidup sebagai ibadah, sebagai media yang menunjukkan ketaatan kepada kehendak Allah itu. Belajarlah mencari kehendak Allah itu dalam setiap keputusan dan tindakan lewat firman-Nya, dan Roh Kudus akan membentuk cara berpikir kita semakin seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dari orang-orang percaya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.